absen ya. Akhirnya nyantet serget banget. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak semangat. Ada yang mau hadiah? Ada yang mau hadiah? Oh, ada yang pengen umroh? Yang pengen umroh ada? Ada. Tenang Gi, serius ini. Ada yang pengen hadiah? Kok pengen? Ada yang pengen hadiah? Ya ampun, Kang. Ada yang pengen hadiah? Ada yang mau hadiah? Ya apa kuwi? Ada yang mau hadiah? Ada yang umroh. Boleh kok umroh? Nanti dibayari Pak Dukuh. Siapa Pak Dukuh? Oh siap loh. Aduh siap ya Allah Pak Dukuh siap ya. Ya apa kuwi? Ada yang mau hadiah? Kau ono iki. Apa iki ya hadiah ya? KRL. Ada yang mau hadiah? Ada yang mau hadiah? Ya ampun. Ada yang mau hadiah? Ada yang mau hadiah? Hadiah? Ada yang mau hadiah? Ya ampun Kang, masalah. Lah, masalah mana ya ini? Sini saya. Sini. Hadiah sah ya? Siap, Masya Allah. Namanya Mas siapa? Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, dari Mas Syafiq kita bisa belajar. Kalau ditanya, ada yang mau hadiah? Ada. Ada yang mau hadiah? Ada yang mau hadiah? Ketika kita ingin sesuatu, datengin. Ada yang mau hadiah lagi? Ada yang mau hadiah lagi? Ada yang mau hadiah lagi? Ya ampun, gak ada lagi nih. Gak ada lagi. Ada yang mau hadiah? 2.000. Enggak, Masya Allah. Alhamdulillah. Izin mendoakan terlebih dahulu. Ternyata dari sekian banyak orang yang hadir, Insya Allah, dari sekian banyak orang yang hadir, yang mau hadiah cuma Mas Syafiq. Sesederhana itu. Saat ini kita akan menjumpai satu bulan yang luar biasa, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu banyak sekali kemuliaan. Nanti ketika kita bulan Ramadan mau dapat barokahnya bulan Ramadan, mau dapat barokahnya bulan Ramadan, mau. Tapi nggak mau datang, nggak mau ngambil, dia nggak akan dapat. Yang dapat cuma Mas Syafiq. Gitu. Oke, izin mendoakan semoga teman-teman yang ada di sini, yang masih sekolah angkat tangan. Yang masih sekolah angkat tangan. Ya ampun, bengi-bengi sekolahnya apa? Yang naik sopo kuwi. Yang masih sekolah angkat tangan, yang masih sekolah. Kan maksudnya yang masih SMP ada, yang masih SMP. Yang masih SMP. Tenan masih SMP. SMP. Kapan di DO SMP-nya? Oh, SMP kok. Ada yang masih SMP angkat tangan? Saya mau absen dulu. Yang masih SMP angkat tangan? Ada yang masih SMP? Ya ada. SMP. Saya cuma tanya SMP ada. Kok gak wani ngaceng ya, Rek? Ada yang masih SMA? 1, 2. Mas SMA, Mas. SMA. Biar. Soalnya kok bapak-bapak anak 2 ini loh wajahnya. Yang masih SMA angkat tangan. Ya ampun, gak masih angkat tangan. Kuliah. Kerja. Nganggur. Ya Allah. Tenang, ini saya nggak ngacui masalahnya apa sama saya. Saya jauh-jauh loh ini. Saya cuma tanya yang masih SMP ada. SMA. Mbak, ini SMP apa SMA? Pray. Ya Allah. Luar biasa. Tapi izin, Masya Allah, semoga yang masih sekolah Allah mudahkan urusannya. Semoga uang jajannya tambah. Semoga yang masih sekolah apa yang dicita-citakan segera terwujud. Yang masih kuliah segera lulus. Amin. Lulus yang paling cepat, gampang. Bisa dalam waktu 3 bulan. DO. Pinter ya? Ada sama gue mau. Ayo gue pinter gue. Masya Allah. Semoga yang sudah kerja ada, yang sudah kerja uang gajinya tambah. Wah, amin terus amin. Yang tambah malah kerjaannya bukan uangnya. Semoga yang sudah menikah ada. Weh, belum. Tanya sudah menikah harus amin dulu. Semoga yang sudah menikah Allah tambah rezekinya.
Mas Allah tambah istrinya, tambah solihah mas istrinya. Izin bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesederhana itu, sebahagia itu. Tadi sudah disampaikan Ketua PCPM. Kajiannya sudah disampaikan tadi Pak Ridwanto. Ya, kajiannya sudah disampaikan Pak Ridwanto. Tadi pengumuman sudah disampaikan Ketua PCPM. Sekarang sama saya tinggal gayeng-gayengnya aja. Jadi jangan dibayangkan hari ini kajian. Mohon maaf Pak Dugo, nyuwun sewu Dugo, ini bukan kajian. Saya nggak pakai baju gamis, nggak pakai baju koko, nggak pakai peci. Saya tadi pakai topi, nggak sopan, nggak lepas. Saya ingin malam hari ini jadi sharing time-nya teman-teman, bukan kajian. Terlalu tinggi kalau nanti kita bicara kajian yang serius. Kalau kita mau kajian serius, kita duduk bareng baca kitab. Oh, ini kajian serius. Maka malam hari ini kita sharing time aja. Siapa tahu masalah teman-teman dan masalah saya, ataupun masalah yang ikhwan sama yang akhwat ada kesamaan. Yang awalnya dari rumah banyak masalah, banyak beban, datang ke kajian kayak gini minimal tambah beban lah. Maksudnya bebannya berpindah lah. Jadi nanti bayangan saya teman-teman curhat, teman-teman plong bebannya pindah ke kita, kayak gitu. Maka sederhana aja. Nanti kita akan have fun, bahagia bareng-bareng. Izin dilihat telapak tangannya. Ada yang hari ini bawa tangan, dilihat telapak tangannya. Ya Allah, nggak ada yang lihat telapak tangan. Semoga yang nggak lihat telapak tangan, saya nggak doakan yang buruk-buruk. Yang lihat telapak tangannya, coba diangkat telapak tangannya tinggi-tinggi. Ya Allah, yang lihat telapak tangannya, saya doakan rezekinya lancar. Jadi orang yang sukses, bisa membangunkan rumah untuk orang tua, bisa beli mobil Lamborghini. Ya Allah, yang nggak angkat tangan ya Allah, wallahu alam bisawab ya Allah. Dilihat telapak tangannya, insya Allah telapak tangan ini yang akan buka pintu surga nanti. Insya Allah telapak tangan ini akan menggandeng keluarga kita menuju Mekah dan Madinah. Maka angkat tinggi-tinggi telapak tangannya. Yang angkat tinggi-tinggi saya doakan rezekinya lancar. Tempelkan ke bahu kanan temennya. Tolong, nah sekarang ditempelkan dulu bahu. Demek wae nggak apa-apa mbak, demek. Nggak usah jijik ya Allah. Ini kok mau yudan kalau kancane jijik ini toh. Tempelkan sudah. Silakan dipegang bahu. Mbak bahu. Wih cengel wih. Bahu kene. Bahu. Tolong dipegang bahunya. Sekarang dirasakan bahunya. Kalau keras berarti bebannya banyak itu. Keras sih ya. Kalau lembek itu salah pegang itu. Itu leher itu. Itu leher. Salah pegang. Silakan sederhana. Sekarang dipijit pelan-pelan bahunya temennya. Tolong yang ikhlas ya, yang ikhlas. Sing ikhlas mas. Lembek. Wih apa wih? Dipegang pelan-pelan, dipijit pelan-pelan. Tolong dirasakan. Sekarang kita doakan. Ayo didoakan bareng-bareng. Dipukul pelan-pelan biar sadar. Dipukul pelan-pelan. Hai sahabatku. Coba ditirukan. Hai sahabatku. Boloku. Besti. Tak kasih tahu. Wajahmu itu wajah penuh beban. Aku tahu. Masalahmu banyak. Enggak apa-apa. Itu masalahmu. Semangat ya. Malam hari ini kita bahagia bersama ya. Tak doakan jadi orang sukses ya. Bisa membahagiakan orang tua. Bisa membangunkan rumah orang tua. 3 lantai. Ada liftnya. Kalau ke kamar mandi naik stroller. Semangat ya. Tak doakan jadi orang sukses. Gajinya tiap bulan 200 juta. Jangan foya-foya ya. Mukamu deso. Gak cocok. Oke. Semangat ya. Sukses. Oh langsung amin. Tangan kiri gantian, tangan kiri. Diangkat tangan kirinya. Diangkat dulu Dul. Bode diangkat dulu Bode. Digoyangkan tangan kirinya.
Tempelkan bahu kiri temennya. Bahu ya, bahu. Mas, nggak usah mas. Sekarang ditempelkan, dipijit pelan-pelan. Oke. Tolong mas yang bawa uang koin dikerok, nggak mau ya. Sampai gitu ya. Ukti ya lili. Yang bisa ruqyah silakan diruqyah teman ya. Oke, silakan dipijit pelan-pelan, kita doakan. Sahabatku, bestiku, makasih ya udah doain aku. Makasih ya udah pura-pura kuat. Makasih ya udah sok-sok nasihatin aku, padahal hatinya berantakan. Hai besti, makasih ya aromamu harum, agak pecut sidik, nggak apa-apa. Semangat ya. Aku tahu kamu nggak punya ayang. Aku tahu kamu nggak punya ayang. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa nggak punya ayang. Yang penting punya Allah yang Maha Penyayang. Semangat ya. Tak doain kamu juga bisa umroh. Tak doain kamu masuk surga. Tapi tolong, kalau nanti kamu gak melihatku di surga, berarti surgaku lebih tinggi. Gitu sobat. Amin. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sesederhana itu. Dakwah itu kayak gitu teman-teman. Jadi artinya apa? Teman-teman yang datang ke kajian itu dari rumah itu banyak masalah. Sampai ke masjid, sampai ketemu teman-teman PCPM Moyudan ini, akhirnya apa? Seneng, bahagia. Itulah dakwah gitu. Jangan sampai teman-teman datang ke kajian banyak masalah, pulang kajian juga banyak masalah. Itu nggak menyelesaikan masalah. Setidaknya membahagiakan teman itu sesederhana itu. Nanti saya sampai jam berapa ini? Ya ampun, sampai jam 9, bisa rampung dul. Ini lagi pijet-pijetan tok iki. Oke, nanti saya rampungku, insya Allah sampai nanti subuh kita wayangan itu. Oke, masya Allah teman-teman. Alhamdulillah, malam hari ini spesial teman-teman. Alhamdulillah, insya Allah nanti saya membersamai teman-teman. Saya bukan seorang ustadz, apalagi ustazah. Bukan. Saya cuma seorang marbot di Solo, dari Solo tadi naik KRL ke sini. Sebenarnya mau dijemput teman-teman, enggak mau enak naik KRL. Bisa lihat orang pacaran gitu kan. Alhamdulillah, tadi saya ke sini, alhamdulillah saya hanya seorang marbot. Jadi di sini nanti saya tidak bermaksud menggurui teman-teman. Banyak senior saya luar biasa, Pak Duko luar biasa. Teman-teman yang ada di sini, senior saya di Muhammadiyah luar biasa. Insya Allah saya akan sharing aja sama teman-teman sampai jam berapa? 15 menit mungkin sampai 20 menit. Karena setelah ini kita makan-makan acaranya. Siap makan-makan? Ada yang suka kambing guling? Suka kambing guling? Suka? Ini nggak ada kambing guling, nanti guling-guling ya. Jadi nggak ada kambing guling. Hari ini nanti makannya kayaknya stik ini. Stik PS gitu. Stik PS. Sederhana kok, teman-teman kalau mau ngumpulin anak-anak muda kayak gitu, harus ada makannya. Minimal besok PCPM Moyudan di-upgrade lah. Jangan nasi kucing lah. Nasi boyo apa nasi apa gitu loh. Maksudnya boyonya kayak nasi untok, jadi ketok gede gitu loh, nasi kucing. Luar biasa. Isinya itu tadi di flyer itu nanti dapat teman baik, relasi ilmu yang bermanfaat, nasi kucing. Kayak gak ono ngombene lho kayak iki. Teman-teman go ngombe ora iki mau. Nah, orang tau ini. Wih anaknya sopo kuwi mau banter tenan. Oke, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebih 15 hari lagi, insya Allah nanti kita akan menjumpai bulan yang istimewa. Bulan Ramadan. Siapa yang nggak suka hadirnya bulan Ramadan? Raffi, anaknya sopo Raffi kuwi. Jadi sederhana aja. Salafus soleh dulu seneng banget kalau mau ada bulan Ramadan. Tapi masalahnya Mas Ijal, kok rasanya Ramadanku semakin tahun rasanya kayak itu aja,
kayak gitu-gitu aja terus. Saya pengen Ramadan yang ganti dong. Ramadannya lebih menyenangkan, lebih fun. Bisa nggak sih bahagia Ramadan lebih bahagia? Bisa. Caranya iya Mas? Ya. Ngaji. Apa? Mokel lu yang naik sapa mokel lu mau. Lek David mokel le. Oh David mokel. Gimana sih caranya bikin Ramadan kita itu lebih bahagia, lebih menyenangkan? Sederhana kok. Sederhana. Pernah nggak kita punya impian, punya bayangan? Bayangke aja. Saya bayangke punya keinginan, pingin nolong temennya, pingin berbuat baik, pingin sedekah, pingin infak, tapi nggak terwujud. Hanya ada dalam keinginan, hanya ada dalam bayangan. Saya nanti Ramadan pengen punya target. Targetnya apa? Khatam 1 kali. Ada yang pernah target kayak gitu? Tapi nggak tuntas? Ada. Ya, nanti kita ulas. Kenapa sih? Kadang kita target, kita sudah punya keinginan, kita sudah pengen sedekah, tapi kok nggak tuntas-tuntas. Tapi kok nggak bisa terwujud. Pengen nolong orang hanya sebatas keinginan. Nggak sampai terwujud, nggak sampai terlaksana. Mari kita ulas bareng-bareng. Teman-teman, kenapa sih kita rasanya sulit banget fast respon ketika hati kita, ketika diri kita itu ngajak kebaikan? Rasanya susah banget fast respon. Kalau ada teman-temannya WA, info mabar, langsung bales sih. Info mokel, langsung kita fast respon kalau dalam seperti itu. Tapi kalau tubuh kita ngajak kebaikan, kadang itu kita susah banget fast respon. Malah kadang kita itu ya wis nyantai aja. Nah, masalahnya apa? Masalahnya terkadang ketika kita pingin sesuatu, ketika kita pingin infak, pingin sedekah, kita pingin berbuat baik dan itu nggak terlaksana karena kita dalam benak hati kita sukanya menunda. Kita sukanya menunda-nunda. Ah, nanti aja. Kayak tadi. Ayo, siapa yang mau dapat hadiah? Ah, enggak ah, ben kayak aja. Ataupun cuma saya, tapi enggak beranjak, enggak berusaha mengambil. Ataupun udah niat, ya Allah, saya niat khatam 2 kali dalam tahun ini. Tapi ternyata enggak terlaksana. Karena apa? Karena kita nanti aja ngajinya. Karena diri kita suka menunda-nunda kebaikan, mager gitu rasanya mau berbuat baik. Tapi kalau ada info dari temen nih, info sebelah topoki, ayo beli topoki sebelah yuk, nanti pakai hoodie terus diikat di leher gini. Ada yang kayak gitu? Diajak bestinya nggak pakai jilbab, semuanya pakai hoodie aja. Oh banyak. Kok apal tuh mas? Kalau hal-hal seperti itu kita pas respon, tapi kalau hal-hal kebaikan kadang kita lama responnya gitu. Masalahnya karena kita suka menunda yang pertama. Maka para ulama menyampaikan amalan yang terbaik adalah amalan yang langsung dikerjakan, tidak usah ditunda-tunda. Maka ketika Ramadan kita ingin berbeda, yang pertama amalan yang bisa kita lakukan langsung, tidak usah ditunda. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang kita itu terlalu perfect, inginnya sempurna, perfeksionis banget rasanya. Misalkan perfeksionis itu apa? Saya punya targetnya khatam 1 kali, berarti 1 hari harus ngajinya 1 juz. Padahal kalau ngaji 1 juz itu butuh waktu yang agak lama. Ya ampun, masya Allah. Alhamdulillah. Terusan mas ya. Gorengan mas apa? Lagi gorengannya kayak tenan ini ya. 50.000. Gorengan ini mau. Kan iso apik tenan kayak mau. Masya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman, lanjut. Terkadang kita itu terlalu perfect. Perfect apa tadi? Dalam amalan itu kita inginnya sempurna. Ngaji kalau nggak 1 juz
Kita punya target 1 bulan 30 juz. Berarti 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz itu berarti setelah selesai sholat 2 lembar. Oh, aku kalau nggak ngaji 2 lembar tuh rasanya berat. Aku kalau nggak ngaji 2 lembar nanti targetku nggak selesai. Ini kita terlalu perfeksionis. Hingga akhirnya apa? Yang harusnya kita bisa ngaji 1 ayat ataupun 2 ayat selonggar kita. Nggak jadi ngaji gara-gara kita punya target tadi. Aku harus perfect. Aku harus selesai 30 juz dalam 1 bulan. Berarti aku sehari harus 1 juz. Untuk membaca 1 juz butuh waktu yang lama. Kalau nggak ada waktu yang lama, nggak ada waktu yang luang, cuma punya waktu yang singkat, akhirnya nggak jadi ngaji. Kadang kita mau beramal terlalu perfeksionis. Aku mau sedekah, tapi nunggu aku kaya dulu. Aku mau infak, tapi nunggu kaya dulu. Kita terlalu perfeksionis. Maka sifat-sifat perfeksionis ini dihilangkan, dikurangi. Agar apa? Agar amalan-amalan kecil itu tadi bisa dilakukan. Udah toh, kalau mau dapat pahala Ramadan, gampang kok. Ngapain? Perbanyak zikir. Pulang dari sini sampai rumah, ada yang jalan kaki? Ada yang jalan kaki? Ya ampun, ada? Nggak ada. Ada yang jalan kaki? Ada yang datang sendirian? Ada. Ada datang sendirian. Yang datang sendirian, nggak punya teman ngobrol, berarti di jalan sambil zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan malah nyanyi. Sedih muru aku, seneng mukaru, liyane. Wah, yang dalan malah konser gitu. Tiba-tiba nah, tiba-tiba langsung sambil ya Allah. Nggak kerasa di jalan malah sambil nangis. Pernah nggak sih di jalan sambil kayak gitu? Sering nggak? Sering banget. Kalau nggak pas mau tidur tiba-tiba pikirannya kemana-mana, overthinking. Ya Allah, kok masalahnya semakin banyak ya? Kok rasanya bebanku banyak banget ya? Pernah overthinking mau tidur? Sering ya? Ataupun saking banyaknya masalah, nggak bisa berkata-kata lagi, cuma bisa ditanya sama temennya, gimana kabarnya? Nggak bisa jawab, cuma bisanya nangis. Ada yang sampai segitunya? Ada. Banyak orang yang sampai seperti itu. Banyak kok orang yang masalahnya banyak sampai seperti itu. Maka kembali lagi, mari sederhana aja. Beramal itu nggak harus nunggu sempurna. Tapi bersegera. Kuncinya itu bukan sempurna, tapi segera. Ayolah segera dilakukan. Maka kunci yang pertama tadi, ketika ada amalan yang bisa dilakukan, jangan ditunda. Tapi apa? Segerakan. Yang kedua, kurangi perfeksionis. Amalan-amalan itu nggak usah harus sempurna-sempurna banget, tapi segera. Segera dilakukan. Dan yang ketiga, agar kita lebih bahagia lagi ketika Ramadan nanti, sederhana aja. Niatkan semuanya karena Allah. Kalau tadi, Mas Intan tadi namanya, Mas Syafiq. Mas Syafiq meniatkan nganter gorengan ini hanya untuk manusia. Hanya untuk biar dipuji oleh mbak-mbak. Ya Allah Mas Syafiq. Ya Allah. Mas Syafiq mempesona. Bawa gorengannya, wah keren banget. Segitunya, kalau kita niatkan hanya untuk dapat pujian dari manusia, kita nggak akan mendapatkan kebahagiaan, Mas. Kalau kita niatkan sesuatu itu karena manusia, kita nggak akan dapat kebahagiaan. Bahkan mungkin yang kita dapatkan hanya kekecewaan. Misalkan ada kok orang yang melakukan sesuatu itu ingin dipuji oleh orang lain, ada nggak? Ada. Beda loh. Ada cowok misalkan, sholat sendirian sama disuruh imam. Sholat sendirian, bosannya super kilat. Kulhu itu cepat kilat. Baca kulhu itu, terikul itu cepat diaman. Tapi ini harus dikon imam, bacaannya itu Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wah, di ngaji-ngaji kayak. Wah, iki imam siapa ya? Imam Sudais. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Sudais gimana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Misalkan seperti itu. Atau pakainya Muzammil. Langsung imamnya dikayak Muzammil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Langsung dia bagus-baguskan. Wah, ben apa? Biar dipuji. Kadang kayak gitu. Ternyata nggak dipuji, di belakang jamaahnya malah seperti itu. Kita nggak dapat pujian, malah dapat wah ini sopo toh anaknya sopo ngaji ini malah digawe-gawe seperti itu. Kadang seperti itu. Maka kalau kita niatkan sesuatu hanya untuk manusia, bukannya bahagia yang kita dapatkan, tapi apa yang kita dapatkan kemungkinan besar adalah kekecewaan. Gitu. Kecewa. Kalau nggak sesuai dengan ekspektasi kita, akhirnya kita kecewa. Sesederhana itu. Maka segala sesuatu itu niatkan karena Allah. Maka kembali lagi, ketika kita niatkan amalan itu untuk Allah, maka Allah akan ngasihnya berlipat ganda. Bersegera itu hadiahnya bukan hal yang remeh gitu. Kalau kita sudah pernah hafal, teman-teman hafal ayat yang mengatakan, menyampaikan berita tentang apa? Allah akan membalas kebaikan walaupun kebaikan itu sekecil zarah, sekecil biji sawi. Pernah baca ayat itu? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Bayangkan. Tapi ternyata balasan dari Allah itu, balasan dari Allah ketika kita bersegera, balasan dari Allah itu bukan sekecil biji zarah, enggak, sekecil biji sawi enggak. Balasan dari Allah apa? Gede banget. Quran surah ketiga ayat 133, pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Quran surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Dari ayat ini Allah itu menjanjikan kepada kita, bersegeralah kita menuju ampunannya Allah. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kita menuju ampunannya Allah. Mir rabbikum, menuju ampunannya Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita menuju ampunannya Allah dan surganya Allah yang luasnya sebesar langit dan bumi. Nah, kita diminta bersegera datang ke surganya Allah. Kalau kita itu bersegera ke surganya Allah yang luasnya itu apa? Luasnya itu selangit dan bumi. Janjinya Allah itu ketika kita mau bersegera, hadiahnya apa? Hadiahnya ya luar biasa. Surga yang luasnya selangit dan bumi. Kalau kita bersegera menuju ampunannya Allah. Maka kalau ingin beramal tadi, sederhana teman-teman, ayo disegerakan. Nggak usah nunggu sempurna. Allah itu menciptakan kita bukan untuk sempurna, tapi Allah menciptakan kita untuk berguna. Allah nggak menciptakan kita untuk sempurna, tapi Allah menciptakan kita untuk berguna. Setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya masalah. Masalah antum beda-beda. Ada yang masalahnya cuma gara-gara cowok, tiba-tiba di-ghosting sama cowok. Ada yang masalahnya cuma gara-gara bestie temen, tiba-tiba dia jajan topoki sama yang lain. Ada masalahnya cuma keluarga, sering dibeda-bedakan sama anak tetangga. Ada juga yang masalahnya cuma uang gitu. Masalah kita itu beda-beda. Setiap orang dikasih masalah sama Allah itu beda-beda. Saya dan antum tuh masalahnya beda-beda. Tapi perlu kita ketahui, masalah yang datang ke kita itu
Itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah, bentuk cintanya Allah kepada kita. Kalau Allah cinta sama hambanya itu ya indikasinya kita diuji sama Allah. Maka bersyukur kalau teman-teman itu banyak ujian. Kelihatan kok yang datang ke sini mukanya banyak-banyak ujian. Kelihatan kok yang datang ke sini bawa beban gitu. Tapi perlu kita sadari, kita yakini ujian yang datang dari Allah itu bentuk kasih sayangnya Allah. Sesederhana itu. Dan ketika kita diuji sama Allah, bertubi-tubi, masih jalan ujianku bertubi-tubi, kita harus yakin. Yakinnya apa? Allah itu nggak akan membebani kita melampaui kemampuan kita. Ada yang masih SMP tadi? Anak-anak SMP nggak mungkin dikasih ujiannya anak-anak kuliahan. Anak-anak SD nggak mungkin dikasih ujiannya anak-anak SMP. SMA nggak akan diuji ujiannya anak-anak kuliahan, nggak akan. Ujiannya udah beda-beda. Dan Allah udah ngasih level kepada hambanya. Sama kayak anak SD, anak kuliah, anak TK, anak SMP, SMA, ujiannya beda-beda. Udah sesuai dengan levelnya hambanya. Udah sesuai dengan levelnya mereka. Ujiannya anak TK paling disuruh bedakan mana warna hijau, mana warna biru. Itu ujiannya anak TK. Nggak mungkin anak TK disuruh ujiannya anak SMA. Coba jelaskan perbandingan antara 107/8 dibanding 108/7 misalkan. Itu matematika cap opo itu? Ya misalkan nggak mungkin diuji kayak gitu. Atau sebutkan nama presiden Amerika. Oh, nggak mungkin diuji seperti itu. Ujiannya beda-beda. Maka setiap hamba ujiannya beda-beda. Antum ujiannya juga beda-beda. Tugas kita yakin sama Allah. Bahwasanya ketika Allah menguji kita, berarti Allah itu cinta sama kita. Sederhana. Ketika Allah menguji kita, berarti Allah sedang memperhatikan kita. Maka tugas kita muji Allah, muji. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Libatin Allah dalam setiap masalah antum. Jangan sok kuat, jangan sok cool, jangan sok bisa selesaiin masalah sendiri. Ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Pun ya Allah, saya manut dalani ya Allah. Pun jenengan sing ngerti dalane ya Allah. Gitu aja, manut sama Allah. Jangan sampai kita nanti malah cari jalan sendiri, akhirnya tersesat gitu. Mohon maaf teman-teman. Sekarang banyak sekali anak muda di luar sana. Di tempat saya kemarin baru beberapa waktu ada bapak-bapak rumah tangga. Bapak-bapak rumah tangga cekcok sama istrinya. Akhirnya apa? Saking nggak kuat karena sering cekcok sama istrinya, datang ke jembatan, menyeburkan dirinya ke sungai, meninggal. Ada anak perempuan diputus pacarnya, datang ke jembatan, loncat dari jembatan. Sesederhana itu pola pikirnya mereka, sependek itu. Mereka nganggep kalau saya bunuh diri, maka selesai masalahku. Padahal enggak gitu. Loh, kenapa kok mereka sampai bunuh diri Mas Ijat? Karena mereka nggak tahu tempat yang tepat untuk bercerita. Tempat yang tepat untuk bercerita. Padahal sederhana aja. Siapa tempat yang tepat untuk bercerita pada diri kita? Siapa? Allah. Tempat yang tepat untuk bercerita siapa? Besti kita. Ceritakan dulu sama Allah. Setelah itu ceritakan sama bestinya. Walaupun nggak selesai, nggak apa-apa. Setidaknya ada tempat untuk bercerita. Karena kalau masalah dipendam sendiri, lama-lama memuncak, masalah ini semakin lama semakin datang memuncak, akhirnya kita nggak kuat. Ini luber.
Ketika otak kita sudah luber, kita nggak bisa memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Ya udah, akhirnya apa? Udah bunuh diri aja. Maka sederhana, di bulan Ramadan nanti, nggak apa-apa kok teman-teman tuh masih banyak masalah, nggak apa-apa. Teman-teman masih mungkin masalahnya pribadinya masih kurang bagus, nggak apa-apa. Masih banyak dosa, nggak masalah. Allah itu nggak membenci para pendosa, Allah itu nggak membenci kok. Allah itu nggak membenci kita. Bahkan Allah lebih suka kalau mungkin kita sadar kita itu pendosa, Allah lebih suka ketika kita itu sadar kita pendosa dan kita itu berusaha mendekatkan diri sama Allah. Allah itu lebih suka sama orang-orang yang kayak gitu. Ya Allah, aku sadar aku belum baik. Ya udah, kalau sadar belum baik, ngapain? Mendekat sama Allah. Sesederhana itu, teman-teman. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan yang akan kita jumpai insya Allah nanti, semoga kita sampai di bulan Ramadan. Di bulan yang akan kita jumpai nanti, gimana sih caranya biar Ramadannya membahagiakan? Sederhana. Kalau ada amalan yang bisa kita lakukan dengan segera, lakukan. Jangan ditunda. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, perfeksionis tadi dihilangkan. Nggak usah sok-sok perfeksionis harus ngaji sehari 1 juz, nggak usah. Kalau targetnya sehari 1 juz, nggak usah harus nunggu waktu luang baru ngaji, nggak usah. Kalau bisa ngaji sehari 1 lembar, sehari 1 ayat, kalaupun sehari itu sibuk banget cuma bisa ngajinya seayat, nggak masalah. Nggak masalah. Kalau sehari itu nggak bisa ngaji sama sekali, bisanya berzikir sama Allah, nggak masalah. Langsung lakuin aja. Yang ketiga, pesan Ijal tadi sederhana. Niatkan segala sesuatu itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesederhana itu agar Ramadan kita di tahun ini vibes-nya beda, rasanya beda. Dan teman-teman, izin terakhir Mas ya, terakhir aja. Habis ini kita makan nasi kucing bareng-bareng. Insya Allah makan nasi kucing kok menurut. Ada Mas nasi kucingnya? Nanti tak kasih gorenganku ini, tenang. Tak kasih gorenganku. Nah teman-teman, terakhir dari saya, yang perlu kita siapkan untuk menjemput Ramadan di tahun ini, selain kita menyegerakan amalan, yang ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ada 3 hal. Ini guru kami menyebutnya rumus 3R. Sebelum menjemput Ramadan ini kita harus punya rumus 3R. R yang pertama adalah referensi. Perbanyak referensi kita. Maklumat asabikoh kita. Ilmunya diperbanyak lagi. Bacaan kita diperbanyak lagi. Kalau aku haid itu harus bayar fidyah atau mengkodok. Nah ini harus dibaca ulang. Harus ditambah referensinya. Kalau aku hamil, aku harus bayar fidyah atau mengkodok. Kalau orang tuaku, saudaraku hamil, ini harus bayar fidyah aja atau harus tetap mengkodok, atau mengkodok aja nggak usah bayar fidyah. Nah, kita harus perbanyak referensinya. Kira-kira yang membatalkan puasa itu apa aja? Kentut di dalam air itu batal nggak sih? Nek dulu kita kecil kan kayak gitu. Kentut di dalam air itu batal. Terus apalagi yang bikin batal? Kumur-kumur 3 kali, keluarnya 2 kali. Itu batal enggak itu? Terus apalagi? Hal-hal seperti itu, ayo kita harus perbanyak referensinya. Perbanyak bacaan kita. Kira-kira kayak gitu batal enggak sih? Maka R yang pertama adalah referensi. Yuk banyak-banyak referensi yuk. Banyak-banyak membaca yuk. R yang kedua adalah banyak-banyak relasi, pertemanan. Teman yang baik itu menentukan kita. Tadi Mas David, konco-konconya ngajak mokel. Nah, itu circle-nya itu, lingkungannya Mas David itu. Maka teman yang baik itu penting Mas David. Cari teman yang jangan ngajak mokel. Oh Mas David pakmu, wis sapa mau ngandani Mas David? Maaf Lek David.
Salah ya. Mas Rudi aja, Mas Rudi. Misalkan teman kita tadi, aku gak ngarai bapakmu lo ya. Aku jadi kandake. Misalkan teman kita tadi, Mas Syafiq lah, Mas Syafiq. Lingkungannya kalau yang baik, Mas Syafiq itu lagi main Mobile Legends. Walaupun Mas Syafiq agak digendong terus, misalkan gitu, main Mobile Legends. Ketika lagi miso, ada temennya mengingatkan nih, aja miso. Buat naik main Mobile Legends yang syariah. Kalau kita nyerang tower, ayo kita takbir, Allahu Akbar gitu. Ya, sederhana itu. Kalau lingkungannya baik akan menentukan kebaikan gitu. Maka R yang kedua adalah pentingnya kita punya relasi pertemanan. R yang ketiga adalah reaktualisasi. Apa yang sudah didapat nanti disebarkan. Apa yang didapat disampaikan. Sederhana kok. Gimana sih caranya? Caranya kajiannya PCPM Moyudan ini bisa menyenangkan. Keren loh Moyudan ini, PCPM-nya bisa ngadain kajian. Padahal biasanya program kerja PCPM itu khitan masal gitu. Khitan masal biasanya gitu. Dimanapun itu, hampir menyeluruh. Saya nggak tahu mungkin ini sudah masuk di ADART atau setiap PCPM kegiatannya apa? Khitan masal gitu. Ini PCPM Moyudan keren ada kajiannya. Kalau cara narik jamaah di pekan berikutnya ataupun di bulan berikutnya sederhana aja, maka tunjukkan kebahagiaan, keceriaan teman-teman ketika kajian. Oh, pas kajian itu ternyata nggak hanya ngaji kok. Oh, kajiannya nggak bosenin kok. Oh, kajiannya ustadznya nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadznya nggak kayak gitu kok. Oh, ternyata ustadznya masih anak muda juga. Oh, ustadznya juga sering lihat FYP ya Lili gitu. Oh iya, semembahagiakan itu toh ternyata ketika kajian di PCPM Moyudan. Maka kebahagiaan ini dia reaktualisasi, dikirimkan di story, minimal story WA. Kok sih ngomen ibu Masya Allah anakku kajian gitu. Bahagia loh di komen ibu gitu. Sesederhana itu. Maka tugasnya teman-teman nanti besok ajak lagi temennya. Walaupun saya tahu kok teman-teman datang ke kajian ini kayak malas-malasan gitu. Saya tahu kok teman-teman datang ke kajian ini karena terpaksa. Saya tahu kok teman-teman datang ke kajian ini karena cuma ada apanya. Yang penting aku datang aja, nggak tahu nanti diisi apa sama ustadznya, nggak tahu nanti diisi apa sama PCPM, nggak tahu nanti diisi apa sama PRM. Yang penting gua hadir aja. Teman-teman, closing dari saya sampai 8:30 ya, 8:30 ya. Ya Mas David ya. Ya. Oh ya, Mas Rudi ya. Sampai 8:30. Closing dari saya sederhana saja. Ayo, maaf ya Mas ya. Lali ya. Closing dari saya sederhana teman-teman. Teman-teman, 5-10 tahun yang akan datang, 5-10 tahun yang akan datang, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Ada yang tahu bonus demografi? Indonesia emas, it's okay. Ada yang tahu bonus demografi ada? Ya ampun. Yang kuliah. Bonus demografi tahu? Ya ampun. Yang kerja. Bonus demografi tahu? Apa Mas? Ya, ini agak ini mesti nggak teke ning karo turu. Jadi bahasanya agak lali. Jadi bonus demografi itu apa? Usia produktif itu akan menjadi mayoritas. Akan banyak. Usia produktif itu berapa? 15-35 tahun. Itu produktif. Tapi masalahnya nyuwun sewu mohon maaf, anak muda kita saat ini anak muda yang tipenya ngah-ngoh. Itu apa kuwi? Ngah-ngoh. Ngah-ngoh itu apa? Ditanya ngah, jawabannya ngoh gitu. Anak muda kita sekarang itu apatis. Pelongo apatis. Apatis itu apa? Nggak peduli. Silakan, antum bermaksiat. Terserah kamu mau berbuat maksiat, terserah kamu mau dugem nggak apa-apa. Yang penting gua udah sholih. Yang penting gua udah hafiz Quran 30 juz. Yang penting gua sholat subuh gua udah 2 rakaat gitu. Yang penting gua udah sholat maghrib gitu.
Lu mau maksiat terserah ya gitu. Ini anak muda kita kebanyakan apatis. Saya enggak mau jangan sampai kita jadi anak muda yang kayak gitu. Jangan sampai kita jadi anak muda yang apatis. Jangan sampai kita jadi anak muda yang ngah-ngoh gitu. Oh iya, siapa tuh ngah-ngoh gitu. Maka teman-teman harus mulai berani berperan gitu. Datang kajian enggak cuma sebatas datang kajian. Datang kajian nggak hanya sebatas duduk mendengarkan, tidur, nggak sebatas itu. Datang ke kajian nggak cuma duduk di belakang sambil senderan sambil main HP, misalkan lo ya. Ini di sini nggak ada yang kayak gitu. Di sini tertib semuanya. Yang belakang nggak main HP itu, Mobile Legend kayak, malah mabar. Minimal kita datang kajian apa? Jadi orang yang aktif. Aktif ngapain? Ngobrol sendiri. Enggak. Aktifnya apa? Aktifnya ya ngajak interaksi kanan kirinya. Jangan sampai datang ke kajian malah nggak kenal siapa yang di samping kanan kirinya. Jangan-jangan PCPM Moyudan ini nggak kenal siapa yang datang ke sini, semuanya ini nggak kenal. Jangan-jangan teman-teman PCPM ini datang ke sini ya cuma ngadain acara tapi nggak kenal siapa kanan kirinya, depan belakangnya, udah pulang kayak gitu aja. Jangan sampai gitu. Jangan sampai apa iki akhwatul. Ikhwan yo karo ikhwan. Jangan dibayangkan kok gen kenalan akhwat karo ikhwan, nggak boleh. Kalau mau dinikahkan. Nggak boleh. Masih Jal, kenapa kok ikhwan awan nggak boleh? Karena dalam Islam itu ada aturannya, nggak boleh. Kalau laki-laki suka sama perempuan boleh nggak? Boleh. Cinta sama perempuan boleh nggak? Laki-laki cinta sama perempuan boleh nggak? Boleh. Syafiq suka sama si Yanti boleh nggak? Boleh. Atau Syafiq suka sama si Ani boleh nggak? Boleh. Anissa suka sama Syafiq boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh siapa? Syafiq suka sama Budi, nggak boleh. Atau Syafiq suka sama Aji, nggak boleh. Ini nggak boleh. Tapi kalau Syafiq suka sama lawan jenis boleh nggak? Boleh. Cinta dosa enggak. Cinta itu fitrah, datangnya dari Allah. Cinta itu datangnya dari Allah. Nggak bisa kok Syafiq duduk di sini, tiba-tiba suruh cinta sama MC-nya, nggak bisa. Nggak bisa. Ayo cinta sama MC, nggak bisa. Cinta itu datangnya dari Allah. Cinta itu datangnya dari Allah. Nggak bisa saya dipaksa langsung jatuh cinta sama, nggak bisa. Cinta itu datangnya dari Allah. Dan cinta itu nggak dihukumi dosa. Sama kayak lapar. Lapar itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Bisa nggak kita menciptakan lapar? Yuk lapar yuk. Kita habis makan sate nih, sate kambing. Sampai ke masjid At-Taqwa. Disuruh makan nasi kucing. Habis makan kambing, kita udah kenyang, terus disuruh makan nasi kucing. Perutnya disuruh lapar. Ayo lapar. Bisa nggak? Nggak bisa. Perutnya dipaksa lapar nggak bisa. Sama, kita suruh jatuh cinta, langsung nggak bisa. Cinta itu datangnya dari Allah, dan cinta itu nggak dihukumi dosa. Sama kayak lapar. Tapi cinta baru dihukumi dosa ketika apa? Ketika kita salah melampiaskan. Lapar baru dihukumi dosa apa? Ketika kita salah melampiaskan, kita salah mengungkapkan. Ada makanan, makan ayam. Kira-kira halal apa haram ayam itu? Halal. Ayam itu halal. Kecuali ayamnya tanggane itu haram, dul. Jadi yang masih suka nyolong ayamnya tanggane sadar, haram itu. Ayamnya tetangga itu haram. Kalau kita ngoyak berusaha nangkap ayam tetangga terus disembelih dengan membaca bismillah tetap haram. Maka itu dihukumi dosa itu. Kita makan, makanan jadi haram, jadi dosa. Sama kayak cinta. Cinta ketika dihukumi dosa, ketika kita salah melampiaskan. Kita melampiaskan dengan apa? Mohon maaf. Dengan berzina. Dengan pacaran. Saya nggak melarang teman-teman pacaran. Saya nggak melarang teman-teman pacaran. Yang melarang itu Allah, ya ampun. Wani wae karo Allah wae. Nah, saya nggak melarang teman-teman mau pacaran, tapi yang melarang itu siapa? Allah gitu. Allah. Maka ketika tadi kita mengungkapkan cinta dengan pacaran tadi,
suka lawan jenis. Setiap pandangan kita ngeliat lawan jenis, ya Allah, Mas Syafiq dengan potongan yang luar biasa rambutnya. Oh ya Allah, kita semakin dibumbui setan. Wah itu. Apalagi tiba-tiba langsung WA Mas Syafiq. HP ku ketinggalan. P. Wah. Tapi langsung ditarik. Terus Mas Syafiq balas, kenapa kok ditarik? Gak apa-apa, tadi kepencet. Oh kepencet enggak? Oh ya udah tak pencet lagi. Nggak boleh. Mas aku nggak pacaran kok, aku cuma HTS. Oh, apa itu? Itu kertas Mas, HTS. Misalkan kita cuma aku nggak pacaran kok Mas, aku cuma pacaran syariah. Diawali dengan Bismillah. Bismillah, Assalamualaikum ukhti. Jangan lupa ya, nanti kita taraweh bareng. Nanti aku di saf depan loh. Nanti kita salamnya bareng ya. Iya kan satu masjid itu. Kenapa harus di WA gitu? Atau kalau enggak cuma lewat WA. Ngingetin Assalamualaikum, jangan lupa tahajud ya. Iya Mas, iya akhi, aku udah bangun tahajud ini. Oh ya udah ukhti, nanti kita bareng ya. Nanti kita salam bareng ya. Oh iya, ini aku lagi ruku gitu. Nanti kita sujudnya bareng. Nggak ada namanya bacaan syariah dalam Islam. Maka cinta baru dihukumi dosa ketika kita salah melampiaskan. Melampiaskan dengan apa? Kalau kita sudah siap. Dalam Islam hanya ada dua. Kalau sudah siap, kita nikah. Kalau belum siap, kita puasa. Pilih mana? Nikah atau puasa? Kalau pacaran, mohon maaf, yang sering dirugikan yang laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Yakin? Laki-laki sering merugikan atau dirugikan. Maka itu pasti akan ada yang dirugikan. Maka sederhana tadi saya punya pesan, nggak apa-apa nggak punya ayang, yang penting masih punya Allah yang Maha Penyayang. Nggak apa-apa nggak punya bahu untuk bersandar, yang penting masih punya Allah yang Maha Mendengar. Sesederhana itu. Itu hanya pesan saya terakhir, teman-teman. Terima kasih atas waktunya di teman-teman PCPM Boyudan dan remaja Masjid At-Taqwa yang insya Allah jadi orang sukses semuanya ini. Sampai jumpa di Al-Mutakin maaf ya, tipe Al-Mutakin bukan At-Taqwa ya. Semoga teman-teman nanti bisa mengambil apa yang kami sampaikan, dan semoga teman-teman di sini bisa menjadi orang sukses semuanya. Di pertemuan selanjutnya kita, ketika Allah mengizinkan kita bertemu di pertemuan selanjutnya nanti, kapanpun itu di jalan, saya berharap teman-teman sudah menjadi orang yang sukses. Sesederhana itu. Mari kita akhiri pertemuan dengan saya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita lanjutkan dengan doakan makan. Jangan lupa doakan makan ya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Isyal Sarmuhalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.